Oke, saya akan membuat praktek dan penjelasan mengenai pengolahan data menggunakan Amos ya. Nah, di sini saya akan buka Amosnya dulu. Saya pakai Amos yang 26 versi 26. Nah, saya buka. Nah, sekarang kita mau siapkan dulu kertas kerjanya ini ya. Kita siapkan dulu. Nah, pertama-tama kita ubah dulu ini. Ubah apa ya? Model kertasnya ya. Apa istilahnya ya, model kertas. Kita pakai ini interface properties. Kita ganti paper size-nya, itu kita ganti jadi landscape legal aja ya, sentimeter. Nah, nanti dia akan berubah jadi kertasnya itu, size kertasnya itu landscape ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau gambar modelnya. Nah, pertama-tama kita mau ambil ini ya, bulatan ini ya. Kita ambil, sabar. Nah, ini kita ambil, kita gambar ya. Ini untuk mengisi variabelnya ya. Misalnya bulatannya ukurannya segini ya. Nah, ukurannya segini, saya lepas. Lalu saya pakai ini, ada namanya duplikat objek ini, yang ini untuk saya duplikat apa, ini bulatan ini ya, sesuai dengan jumlah variabel. Kan jumlah variabelnya itu ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Saya klik, saya duplikat, terus saya sesuaikan dengan arah hubungannya. Nah, misalnya ini di sini, oke, di sini, terus satunya di sini. Nah, terus satunya di sini. Ini variabel terikat dependnya, endogennya ya. Ini variabel endogennya di sini. Nah, ini ya, ini nanti untuk mengisi variabel bebasnya, yaitu kualitas layanan. Yang ini itu untuk variabel bebas print trace, ini variabel mediatornya, print image, ini variabel endogen atau terikatnya, yaitu loyalitas nasabah. Nah, sudah seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan untuk indikatornya, yaitu kita pakai ini. Ini untuk indikatornya ini. Saya klik, lalu saya arahkan ke bulatan sampai di sini, lalu saya klik. Akan muncul ini, model seperti ini ya. Nah, ini untuk indikator, untuk kita memasukkan indikator dan errornya. Nah, ini kan kualitas layanan ya. Ini untuk variabel kualitas layanan itu kan ada 15 indikator ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 indikator. Lalu ini untuk variabel bebas yang brand trust-nya itu kan ada 11 indikator ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, lalu yang ini itu brand image ya. Brand image itu kan variabel mediator, ada 4 indikator. Ini 1, 2, 3, 4. Lalu loyalitas nasabah juga 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Nah, ini kan belum apa ya, semerawut ya, maksudnya tidak rapi gitu. Nah, kita rapikan dulu. Kita pakai ini. Kita pakai ini namanya rotate indicator. Berarti kita ingin memindahkan misalnya indikator ini saya mau pindahkan ke bawah ya. Nah, saya rotate aja 1, 2. Nah, ini yang bebas yang ini sudah tepat. Nah, yang ini brand image ini saya mau pindahkan indikatornya ke sebelah sini ya. Saya rotate, nah ke sini. Terus yang variabel endogennya ini ke kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi. Nah, terus kemudian ini kan tanpa ya, tidak di tengah ya, tampilannya kan tidak di tengah. Kita bisa ke tengah kan, kita bisa buat dia ke tengah pakai ini, resize the path diagram, kita pakai ini. Nah, ini kan dia jadi di tengah gitu, jadi ke tengah. Nah, selanjutnya saya mau membuat
pengaruhnya, jalurnya gitu ya, jalurnya. Nah itu saya pakai ini, kita pakai ini, kita buat arah pengaruhnya. Ini kan ini arah pengaruh ke sini, kualitas layanan ke loyalitas nasabah, lalu ini brand trust ke sini, lalu ini juga brand image juga ke sini, lalu si kualitas layanan ke sini ya, lalu brand trust juga ke sini. Nah ini ada muncul 1 2 3 4 5 6 7, jadi ada 7 hipotesis ya. Ini ada 7 hipotesis yang terdiri dari 5 pengaruh langsung dan 2 pengaruh tidak langsung ya. Nah oke, sudah seperti ini. Kemudian menurut konsepnya itu variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen itu dia harus memiliki error, maka kita harus membuat error ya di variabel yang dipengaruhi, yaitu variabel mediator ini kan bisa dibilang variabel yang dipengaruhi karena dia dipengaruhi oleh kualitas layanan dan brand trust kan. Nah ini juga kita harus buat errornya, lalu ini loyalitas nasabah juga kita buat errornya dengan cara kita pakai ini, pakai gambar ini. Nah kita kesini, kita buat kesini ya, kita klik di sini dengan di sini, jadi harus ada errornya. Ini variabel yang dipengaruhi itu harus ada errornya. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita ubah ya letaknya, nah, misalnya begini. Nah terus sudah jadi seperti ini, lalu kemudian kita mau rapikan ini ya, garis-garis ini ya, kita pakai ini kita rapikan, pakai touch add variable yang ini kita rapikan. Nah kita rapikan, oke. Nah ini kita rapikan. Nah, jadi seperti ini juga saya rapikan, oke. Nah ini sudah rapi. Nah kemudian saya mau masukkan nama variabelnya ya, di bulatan-bulatan ini kan kita masukkan nama variabel. Nah di sini saya masukkan nama variabel yang ini kualitas layanannya. Jadi saya klik saja, klik 2 kali di bulatan ini. Nah akan muncul seperti ini. Lalu saya akan namakan variabelnya ya. Tapi sebelum kita namakan, kita ganti dulu font size-nya. 18 ini sepertinya terlalu besar, jadi saya pakai yang 12 saja misalnya. Nah terus saya namakan kualitas. Nah di Smart PLS itu ya, dia hanya bisa misalnya kalau di sini ada dua kata, maka kita tidak bisa tulis begini ya. Nah kalau ada 2 kata seperti ini, kita tidak bisa nulisnya seperti ini, tapi yang layanannya kita harus tampilkan di bawah. Nah seperti ini kualitas layanan. Nah lalu saya ini kan kualitas layanan, lalu yang ini brand trust ya. Nah saya ganti fontnya jadi 12, ini brand trust, oke. Lalu ini brand image, saya ganti juga font size nya, ini brand image, oke. Lalu ini loyalitas nasabah, saya ganti jadi 12, loyalitas nasabah, oke. Nah ini sudah ya, seperti ini. Nah lalu yang berikutnya kita mau beri label di error ini ya. Kita beri label di error ini. Di error ini kan masih kosong nih. Ini yang bulatan-bulatan ini kan masih kosong. Jadi kita harus beri label di errornya dengan cara plugin, lalu kita pakai ini name unobserved variable. Nah ini kita pakai ini. Nah ini langsung muncul semua nih, Nah muncul semua kode-kodenya ya, E1, E2 dan segala macam. Nah ini sebenarnya bisa kita rapikan sih, tapi nanti membutuhkan waktu lama untuk merapikan setiap bulatan ini. Jadi
kita biarkan saja ya. Oke, ini sudah kita namakan errornya, kita beri kode errornya. Nah, langkah berikutnya itu kita masukkan indikator ya di kotak segi 4 ini ya. Kita harus masukkan indikatornya. Ini kan masih kosong ya, kotak persegi 4 ini kan masih kosong ya, belum ada indikatornya, jadi harus kita masukkan indikator. Nah, untuk memasukkan indikatornya, kita harus memasukkan data yang kita punya gitu, data yang kita punya. Oleh karena itu kita harus panggil data kita, atau kita harus impor data kita ke sini, ke Amos ya, dengan cara ini, klik di sini select data file. Nah, ini select data file, saya klik select data file, lalu saya pilih file name. Nah, kita cari data yang kita punya ya. Nah, ini saya simpan di download, ini yang ini anti-tersave ini saya masukkan. Nah, ini kan sudah masuk ya, lalu saya klik OK. Nah, ini berarti data kita sudah terimpor ya, terimpor ke Amos. Nah, selanjutnya kita baru mulai masukkan indikatornya ke kotak segi 4 ini ya, dengan cara di sini list variable in dataset, kita klik ini. Nah, akan muncul kotak seperti ini, kotak dialog seperti ini. Nah, lalu kita mulai masukkan satu-satu gitu. Kita mulai masukkan satu-satu, misalnya ini KL1, saya klik, lalu saya drag, saya masukkan ke sini E1. Lalu KL2 saya klik, saya drag, saya masukkan ke sini. Nah, untuk memasukkan ke kotak ini, caranya kita klik sini, lalu kita drag ke sini. Usahakan sampai kotak persegi 4 ini muncul tanda merah di pinggir-pinggirnya itu ya, di pinggir-pinggir kotak itu kan merah ya. Kalau muncul merah seperti ini, baru kita lepas. Nah, itu nanti dia masuk. Tapi kalau misalnya kita klik lalu kita belum ada tanda merahnya, lalu kita lepas, nanti dia akan munculnya di luar dari kotak. Nah, misalnya begini, ini kan munculnya di luar kotak. Nah, saya undo. Nah, jadi harus tepat di dalam kotak dan kotak itu menjadi merah. Nah, ini itu berarti akan masuk di dalam kotak itu ya. Nah, ini KL4, lalu KL5. Nah, ini membutuhkan kesabaran ya, karena memakan waktu ya, KL8, lalu KL9, KL10, KL11, KL12, KL13, KL 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6-nya belum ya. Wah, salah ini berarti 6-nya belum ini. 6 ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Salah. Tidak masuk. 11, 12, 13, 14, 15. Oke, lalu BT1 di sini, BT2 di sini, BT3 di sini, BT4 di sini, BT5 di sini, BT6, BT7, BT8, BT9,
BT10 dan BT11, lalu kemudian BI1, BI2, BI3, dan BI4, lalu kemudian LN1, LN2, LN3, LN4. Oke, sudah ya. Jadi semua indikatornya sudah masuk seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita coba kasih nama ya untuk ini, untuk gambar ini. Misalnya di sini saya pilih title, lalu saya arahkan kursor ke atas ini. Saya namakan ini model ya, model Amo saja ya. Oke, ini nah akan muncul begini. Lalu kemudian saya akan masukkan goodness of fit-nya di sini ya, di tempat yang kosong ini. Nah, ini maksudnya supaya pada saat kita analisis, kita langsung tahu nilai goodness of fit-nya di halaman ini. Jadi kita tidak perlu masuk ke outputnya dan segala macam itu yang untuk lihat ya. Jadi kita bisa langsung lihat di sini. Nah, saya pilih entity lagi, saya arahkan kursornya di sini, saya klik kanan 2 kali, nah muncul seperti ini. Lalu saya pilih yang right align yang ini, jadi nanti akan ada di sini. Nah, lalu saya masukkan kodenya ya, codingnya. Nah, saya tidak mau capek-capek nulis, saya sudah buat codingnya di sini, yang ini ya, sudah buat codingnya. Saya tinggal copy paste saja. Saya masukkan di sini, paste. Nah, lalu kemudian saya klik. Oh tidak, font size-nya dulu. Font size-nya ini kan 24, nanti terlalu besar ya. Jadi saya pilih yang misalnya 13 ya, 13 atau 14 mungkin. 14, oke. Saya oke kan. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini kan dia terlalu ke atas ya. Nah, kita bisa pindahkan pakai ini. Nah, pindahkan di sini. Jadi pakai ini yang ada gambar truk ini. Nah, saya pindahkan di sini. Misalnya di sini ya. Nah, misalnya di sini. Oke. Nah, lalu dan seperti ini. Lalu kemudian langkah yang berikut, kita mau output apa saja, output analisis apa saja yang akan muncul ya. Nah, itu kita pilih di sini. Di view, terus ke analisis properties ini. Nah, di sini kita pilih output. Nah, di sini kita bisa pilih output apa yang mau kita munculkan gitu, atau analisis apa yang mau kita munculkan. Di sini saya akan pilih aja semua ya. Nah, tapi yang terpenting modification index ini harus muncul sama standardized estimate ini ya. Standardized estimate sama modification index ini muncul. Nah, modification index ini penting karena kalau misalnya nanti goodness of fit kita ini belum terpenuhi, kita akan menggunakan modification index ini untuk memodifikasi model kita ya, untuk mengkorelasikan error-errornya. Kita gunakan saran dari Amos yang ada di modification index ini. Nah, oke, ini saya klik aja semua ya. Nah, yang ini kita biarkan 4. Nah, oke, sudah.